Gunung Padang. Mungkin kalian pernah mendengarnya guys. Gunung Padang diartikan gunung terang karena tempat ini sering ada suara-suara musikal dan terang benderang di malam-malam tertentu. Gunung yang dengan ketinggian sekitar 885 mdpl berlokasi di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang Gunung Padang. Disimak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Paduka Denker. Kita sekarang menuju ke situs Gunung Padang. Sebelumnya kita ke loket dulu. Jeng Sumpi, Gunung Padang. Sebelum kita naik ke atas, di sini ada sumur kahuripan. Kita lihat dulu. Cuci muka, airnya bawa keluar. Sumur kahuripan. Ini sumber mata air. Oke guys, ini orang naik ke luhur. Nanjak, come on. Tangga utama 175 meter. Sebelum sampai ke puncak Gunung Padang, kita harus melewati anak tangga dulu guys. Guys, jadi guys, Gunung Padang itu atau situs megalitikum Gunung Padang, batunya semuanya unik berbentuk segi lima. 1, 2, 3, 4, 5 gitu guys. Lanjut. Sekarang sudah nyampe. Oke guys, ini yang dimaksud ruang tamu. Nah ini batu ini konon dulunya adalah sebuah gong atau Sundanya goong. Oke guys, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengelola situs Gunung Padang. Saya akan menemui beliau. Kang, dengan akun siapa? Kang Soleh. Kang Soleh. Iya. Dengan Kang Soleh. Sedikit ulasan tentang Gunung Padang ini. Dari pertama ditemukannya situs Gunung Padang ini, bagaimana Kang? Untuk diketemukannya sih masih dalam tahap pencarian. Tapi untuk dinas kependidikan itu tahun 1914 itu sudah dicatat sama Belanda, itu namanya Tuan Injekrum untuk tahun 1914-nya. Nah, baru dilaporkan lagi tahun 1979 oleh Pandi Pasuma dan Pagi. Untuk informasinya itu yang kami ketahui.
mau nanya ini Kang, kalau itu batu apa Kang ya? Kalau ini dibilangnya batu bohong karena tengah malam tertentu itu terdengar suara bohong, sumbernya dari sini. Tapi kalau hasil penelitian itu meja purba, domain atau altar, jadi untuk menyimpan persembahan ke orang leluhurnya. Kalau ini Kang ada batu itu ya apa namanya, batu gamelan ya. Ini katanya bisa bunyi kan? Bunyi karena di sebelahnya hasil penelitian ini sebetulnya andesit piroksin, jadi mengandung biji besi atau padat besi. Boleh dipukul nggak? Boleh pakai kayu ya. Oh, pakai kayu coba. Orang-orang boleh. Yang Ini untuk dua di sini nggak apa-apa, duduk dulu. kuncinya mungkin ini mukulnya jik-jak ini. Nah, ini kenapa bunyi karena ini ada intonasi rongga, tidak nempel Oh, di ke sini tanah. ada. Nah, Oh, iya iya iya. ya Oh, jadi di sini ada rongganya. ya. Gitu ya. Sampai tahan Jadi dulu. mukulnya kalau misalkan tidak ada tekanan nggak apa-apa. Ini untuk tekanannya ini dadanya Oke, sebentar Mang Mawan. Oke, Kalau yang itu sama? sama. Sama. Iya. lagi dikit. Congkak kalau ini satu tandanya pegangan atau sama sih. Ini kasih ini kepanjang katanya, jadi bunyinya panjang. Oh, Kalau yang sana ke jikjak. ini mah dipukulnya dari sana ke sini manjang. Iya, Kalau itu manjang. zigzag. Zigzag Oh. gitu. Gimana Kang ceritanya Kang? Ini untuk yang mengaku bahwa ini gunung ini tempat peribadatan. Jadi kalau mengacu ke zaman prasejarah, ya ini tempat peribadatan karena ada batu yang dipegang ini berdua mengarah ke Gunung Gede itu sebagai acuan berhubung. Nah, ini tempat peribadatannya zaman nenek moyang. Katanya di sini Kang ada itu ya apa? Tempat bekas tempat kujang. Ya, ini untuk artefak atau peninggalannya dari teras 2 mau ke teras 3. Nah, di situ tersimpan kelip kujang. Oh, sebelah mana Kang? Sebelah selatan kalau dari situ ya. Kalau ke sana gimana Kang? Oke, Ayo. siap. Sebelah. Sebelah mana Kang? Yang ini menyerupai kujang. Tapi filosofi di sini mengartikan kujang itu harus kukuh sama janji. Ya, karena disinkronkan dengan step atau terasnya 5 bahwa manusia hidup itu melewati 5 alam seperti itu. Makanya ini kujang itu harus kukuh sama janji. Janji kita dikasih ruh sama sang pencipta. Tapi identiknya sih kujang ini genggaman atau perkakas kalau Jawa. Selain situs Gunung Padang ini, katanya dikelilingi oleh 5 gunung Kang ya? Ya, Gunung apa aja itu Kang? untuk secara tata ruang itu hasil penelitian ada Gunung Batu sebelah utara kita, terus ada sebelah timurnya Pasir Malang, Pasir Malang, terus ada lagi sebelah selatannya ada Gunung Malati, Gunung Merapi, terus ada barat lautnya ada Emped Emped, sama Gunung gunung ini Karuhun. Gunung Karuhun. Ya, jadi dikelilingi dengan 5 gunung itu secara ilmiahnya. Ini namanya apa Kang? Ini untuk cerita folklornya cerita masyarakat ini dibilang batu lumbung. Batu Lumbung. Lumbung itu tempat stok makanan atau penyimpanan stok makanan kayak padi seperti itu. Karena ada filosofinya setiap orang yang hidup harus menabung atau menyimpan untuk menyisikan hasil. Kalau ini Kang bekas apa Kang? Itu untuk sama sih cerita folklornya itu batu telapak mau
di teras 3 ini tersimpan itu telapak mangu. Kalau kita amati congkakannya itu tuh ada 9. Jadi melihat filosofinya itu jadi kesempurnaan panca indera yang kesempurnaan seperti itu. Nah kalau mau itu dalam arti di sini manusia unggulan yang punya. Mau manusia unggulan ya, bukan hanya karena mau macan harimau gitu. Iya, bukan ini untuk Mau itu manusia unggulan ya. Selanjutnya ini Kang, ada batu apa namanya? batu yang teras 4 itu batu kanuragan. Batu Kanuragan. Langsung aja kita langsung ke lihat batu Kanuragan. Gimana Kang? Ada batu kanuragan karena kita akan nyampe ke teras tahta atau kesepakatan karena nanti ada di sana. Kenapa ada batu kanuragan ini? Kemudian seseorang untuk ke belakang. Nah, mungkin ada altar kosong yang mungkin untuk berbaliknya seorang itu yang untuk dipuji karena di atas itu ada teras tahta atau kesepakatan, ada singgasana. Oh, jadi setelah ini masih ada tempat apa singgasana di atas sana. Setelah ini lanjut ke sana aja Kang. Ya, siap. Masuk ke singgasana kita harus membuka alas kaki terlebih dahulu. Jadi ini udah teras ke berapa Kang? Kelima. Teras kelima, di mana akan menceritakan tentang teras 5 ini. Bagaimana Kang dengan teras ini? Ini dibilangnya dengan yang kita tempat itu dengan singgasana. Dulunya sih awalnya kita duduk di tengah-tengah sini dengan menghadap ke atas gunung ke arah timur sebagai acuan yang itu. Nah ini teras tahta Kepangkat ini didampingi dengan di belakangnya ada untuk segi religinya ada Sunan Ibu sama Sunan Rama. Di belakang persis singgasana ini ada dibilang batu padaringan. Ya, jadi untuk percayaannya yang dari tua atau semedi itu suka mengambil di dalam tanah. Kang boleh nyoba Kang di sini Kang? Boleh.